Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pecinta jejak beksi di mana saja, alhamdulillah hari ini saya masih ditemani dengan Bang Panca selaku guru utama beksi Seloja Pengajar 10 dan salah seorang muridnya. Nah, hari ini juga saya akan meminta sedikit contoh. Karena kan sebagian orang Bang itu udah menganggap bahwa beksi itu seni bela diri yang lapet kan gitu. Oh gitu. Iya. Jarak pendek kan gitu. Jadi sepertinya kan selalu menunggu serangan kan gitu. Padahal kan nggak begitu juga ya. Betul, betul. Yang namanya kita berantem pasti pendek. Kalau jauh kita mukul nggak sampai kan gitu ya. Iya. Jadi seluruh seni bela diri sebenarnya jarak pendek Bang. Iya. Karena kalau yang namanya berantem memang dekat kan gitu kan ya. Nah ini kan Kalau jauh namanya lari. nah, makanya itu kita nggak pukul kita bagel. Iya. Nah mungkin cuma permasalahan teknik mungkin beda. Iya. Karena masing-masing bela diri kan punya gaya tersendiri kan gitu Iya, kan. ciri. Ciri sendiri. Nah sekarang kita gali cara teknik bertarungnya efektif dari silat beksi. Iya. Insya Allah Bang Panca siap ya berikan gambaran ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang beksi bagi teman-teman terutama yang baru belajar gitu kan, biar supaya lebih semangat Iya. belajar silat beksi. Iya. Oke, saya rasa cukup sekian. Kita saksikan tutorial dari Bang Panca setelah yang satu ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kembali lagi di channel Jejak Beksi. Kali ini kita akan menjelaskan tadi apa mengenai efektivitas ya. Jadi efektivitas di beksi itu ada dua dengan gerakan samber atau di gerakan cepat, kilat atau gerakan petir, atau dengan patahan, kuncian gitu. Ada dua sesi. Dua-duanya efektif sebetulnya tergantung penempatan. Efektif itu kan kembali lagi apakah ketika dia pukul tepat kita tangkap ataukah tepat kita lebih main cepat, tergantung di mana situasi kondisinya gitu. Jadi misalkan seperti ini. Ya misalkan ada jurus atau dasar-dasar ketok sabet, misalkan seperti ini, dia ketok sabet dari sini, jagain dulu baru dia sabet ya. Ini ada dua sesi, bisa main cepet, bisa juga langsung patahan, ngambil dia patahin. Ya contohnya seperti ini, 2 kali ketok sabet ya. Kita ke jurus-jurus yang sederhana aja, nanti baru ke yang ribet-ribet ya. Lagi pukul. Nah ini ketok kita tepis nih, maksudnya ketok ini adalah dia nepis di sini dan sekaligus megang ya. Kalau kita mau main cepet bisa seperti ini, pukul. Tuh, bisa. Ini kita jaga nih. Ya, atau main cepet, main kayak ya, kayak gerakan kilat lagi, sekali lagi lebih cepat. Tuh ya. Ya, jalan sekali lagi pelan-pelan. Tuh ya. Jadi tuh sabet kemari atau ke perut ya. Dari sini dia pasti akan pukul lagi, pukul dan tuh sabet lagi kemari ya. Jadi 2 kali ketok sabet sebenarnya udah kekunci dia ya dengan gerakan ketok sabet ya. Ente pukul kanan nggak nyampe karena udah dikunci ya. Itu kuncian satu. Kuncian kedua dengan gerakan yang sama tapi beda pola nih kuncian. Tadi gerakan cepat ya, set langsung pas, jadi cak sekaligus. Yang lambat yang kita kunci seperti ini, pukul 1, pukul 2 nyampe ke sini nih. Kemudian yang kedua ketok palanya tuh, terus sabet tuh, maka dia otomatis terkunci di sini ya. Kalau udah di sini kita mau ngeground nih di MMA kayak gini kan biasanya. Nah ini kan bisa tuh ke bawah ya. Kalau udah begini nggak bisa kemana-mana kan, cobain dipukul kanan, pukul nggak bisa ya. Jadi langsung seperti itu. Nah terus yang kedua yang lebih ribet lagi nih, ketok cauk giring ya, yang dasar. Jadi sebenarnya gerakan dasar silat beksi pun udah sangat banyak manfaat. Jurus-jurus yang lainnya itu lebih pada kecepatan ya, akurasi. Misalnya kayak jurus broneng itu lebih ke akurat, kecepatan loh. Misalkan kayak jurus tunjang. Tunjang itu kayak seperti apa sih namanya itu? Kalau dari MMA apa namanya? Uppercut. Ya, uppercut itu seperti begitu tuh. Nah itu di beksi namanya tunjang. Misalkan seperti ini, pukul. Tuh, ini masuk kemari, ini kita beri langsung tuh, masuk ke dalam.
Jadi kena lak-lakannya percis. Nah, ini tunjang. Nggak cukup sampai di sini. Ini kita lipat tuh. Lipat sikap bos sekaligus. Ya, jadi besar sekaligus. Masuk sekaligus. Baru kita angkat, patahin lagi baru masuk. Ya, kayak gitu. Nah, ini terus lagi ada ketok cawuk giring ya. Nah, itu efektifnya, pukulan-pukulan efektif. Terus ada apa ya? Dasar pun ada yang efektif seperti di formasi ya. Formasi itu ada kempit kayak begini nih. Nah, ini efektif juga. Efektif itu banyak sebenarnya pukul. Nah, ini kempit nih. Tepis ya, pukul lagi. Tuh, jadi makna daripada efektif itu tergantung efektifnya, kita efektif mau nepis apa mau langsung tepis dan serang atau mau langsung serang, tergantung penggunaannya kita mau kemana. Misalkan tadi pukul. Tuh, pukul. Nah, ini kemari. Tuh, dia udah ngeganjel pukulan dia. Tuh, masuk. Ya, ini satu tangan. Nah, kemudian yang kedua ketok cawuk giring sikut. Yang kemudian ketok cawuk giring sikut. Pukul. Satu, pukul. Tuh ya, ini tepis. Ini masuk nih kemari. Tuh ya. Ini kita giring nih. Giring polanya. Tuh. Ya. Tuh masuk kemari sikut. Enggak cukup situ, langsung sabet kemari. Ambil lagi. Ada lagi yang kedua. Polanya pukul. Pukul. Tuh ya. Ini kemari tepis atau kita masukin kemari sama aja polanya. Dari sini baru ya kita giring. Tuh. Ya. Giring ini sifatnya dia ganjel. Kalau udah begini pukul coba. Ya, nggak bisa kan? Dari sini dia pukul nih sikut. Tuh, masuk di sini. Masuk lagi kemari. Jatuh. Dia kemarin tuh karena kaki diganjel tadi baru sabet. Jadi luar biasa sekali yang tadi Bang Panca sampaikan. Karena kalau saya melihat itu tadi udah bukan efektivitas lagi, tapi pertarungan beksi yang mematikan gitu kan. Iya. Nah, ini kan saya juga menjadi rada agak khawatir juga nih Bang kalau nggak bisa ngerem kan gitu. Bener. Makanya tergantung ini Bang Jamil tadi. Tergantung tergantung di mana kita menggunakan itu. Iya. Kalau memang kondisi kita terancam ya kita mesti sigap. Jadi ada taraf-tarafnya. Kalau kita cuman bercanda-bercanda ya paling nggak hati-hatilah. Tapi kalau di oktagon ya kita memang sikap harus sikap Ya, karena kita sikap makanya tarung ya. sikapnya tergantung kan tadi sikap tergantung nih pertahanan kita buat apa, sikap kita buat apa. Soalnya Kalau tadi dalam begitu, bertarung ya bertarung. begitu tadi di ini tep langsung uppercut kemari ya. Kira-kira kan ngelawan ngejoprak gitu kan. Iya kan. Nah itu jadi makanya menurut saya udah bukan efektivitas lagi itu yang mematikan. Makanya mungkin ada juga yang berpendapat agak benar ya bahwa beks itu sulit dipertarungkan mungkin karena hal-hal yang kayak begini. Sebenarnya bukannya sulit Bang. Iya. Tapi bagaimana tadi Ani bilang sikap kita tergantung. Maksudnya kita bisa meminimalisir setiap efektivitas. Tadi balik lagi ke efektivitas tergantung. Kalau kita di pertarungan kan memang ada aturan-aturannya. Ya kita bisa mix dengan cara pertarungan tersendiri. Kalau memang bahasanya mematikan, ya tergantung tempat. Kalau kita memang diancam mati kan, di bawah senjata mau nggak mau pilihannya kan dua, kita yang mati apa dia kan. Ya tergantung sikap kita. Ya kadang-kadang di pertarungan itu kan memang ada peraturan-peraturan ya. Iya, tapi itu yang mesti kita pelajarin. Ya kadang-kadang kalau udah kena pukul kita suka kagak sabar juga, udah peraturan nomor 2 dah. Bener. Ya makanya kan petarung, jadilah kita seorang pendekar profesional. Ya, kesatria gitu. Kesatria artinya siap kalah siap menang. Karena orang yang jago adalah orang yang legowo. Ya jadi siapa orang ilmu itu tergantung bagaimana kita ngamalin gitu. Ada saatnya kadang-kadang kita kalah, ternyata untuk kita menang lebih besar, kan tergantung gitu. Karena nggak semua bahasanya tidak selalu jurus kita bagus, bela diri kita bagus, apapun bela dirinya kita menang, jaminan menang nggak ada yang menjamin. Yang menjamin adalah efektivitas itu tadi, kecerdasan bertarung kita kayak gini. Ya, jadi seperti yang Bang Panca bilang panjang lebar tadi, jadi sebenarnya pada hakikatnya kalau kita ingin bisa menjadi pemenang, pemenang yang sesungguhnya adalah apabila dia bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Betul, musuh terbesarnya. Termasuk dalam menghadapi lawan kan gitu. Betul. Jadi kalau ada yang bilang beksi kejam, beksi mematikan, ya kita lihat situasi dan kondisinya. Betul, kan. harus Gitu. iya. Jadi kalau memang kondisi kita terancam, ya itu salah satu manfaat dari kita belajar bela diri. Betul. Kan gitu.
Saya pikir hal ini juga terjadi di mana saja kan. Iya betul. Cuma dengan apa yang Bang Panca sampaikan tadi mungkin akan lebih menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang beksi, tentang aplikasi, termasuk bagaimana kita bersikap Iya. dalam menghadapi lawan dan pada saat kita bertanding kita berada di posisi yang mana kan itu kan. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya mengucapkan terima kasih Ya, kepada terima Bang Panca, sahabatku gitu kan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Iya. bisa menjadi tontonan yang bermanfaat Amin. Amin. dan juga bisa menjadi amal kebaikan tersendiri Amin. buat kita gitu kan. Amin. Buat yang nonton juga. Saya rasa cukup sekian dan apabila ada kritik sarannya, karena tanpa kritik saran kita kadang-kadang sulit juga untuk membenahi kan Betul. bagaimana konten-konten kita ke depan bisa lebih bagus. Iya. Silahkan diisi di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.